Oke, halo semua. Hari ini kita akan membahas tentang linear programming, baik dengan metode grafik maupun dengan solver. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan linear programming dengan grafik, kita harus memastikan bahwa variabel keputusan yang akan dibuat hanya dua saja. Jadi hanya ada dua variabel keputusan yang akan dibuat. Sedangkan kalau lebih dari dua, kita harus menggunakan solver. Selain itu, kita perlu melihat juga apakah permasalahan yang ada, yang akan kita selesaikan dengan linear programming adalah mempunyai fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalisir biaya. Oke, dalam kasus ini, dalam permasalahan ini, kita akan menentukan berapa jumlah produk B dan M, ya, Bowl dan Mook yang saya singkat B dan M ini, sehingga kita akan dapat maksimal profit. Nah, profit dari membuat satu produk B 40 rupiah atau dolar gitu ya. Sedangkan profit Mook itu setiap satu Mook itu akan memberikan profit 50. Resources yang digunakan sebagai constraint-nya karena ketersediaannya terbatas itu untuk bowl 1 jam, untuk MOOC 2 jam, sedangkan labor hours itu hanya tersedia 40 jam. Kemudian clay 4 pounds untuk bowl, untuk produk M itu 3 pounds. Sedangkan ketersediaan clay hanya 120 pounds. Setelah kita petakan perumusannya, kemudian kita buat persamaan matematikanya menjadi seperti ini. Ya, ini mungkin nggak terlalu susah ya. Ini 1B, maka B plus 2M sama dengan 40. Ya, kemudian 4B plus 3M, ini 4B plus 3M sama dengan 120. Kalau sudah, lalu kita cari ordinat untuk menarik garis ya. Kita kan akan membuat grafik. Maka kita perlu mencari ordinat-ordinat titik-titiknya. Nah, kita misalkan dari persamaan ini kita misalkan B-nya 0. Kalau B-nya 0 maka M-nya 20 ya. 2 kali 20 sama dengan 40. Kalau M-nya yang 0 maka B-nya 40. Begitu juga dengan yang clay. Kalau B-nya 0, maka M-nya 40. 40 kali 3, 120. Kalau M-nya yang 0, maka B-nya 30. 30 kali 4, 120. Kalau sudah, kita kemudian buat grafiknya. Caranya klik insert, lalu ambil chart, ambil yang scatter with smooth lines ya. Jadi kita yang akan gambar lines ya. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita ambil select data di menu bar, kemudian kita klik add. Nah, untuk yang pertama series name-nya kita masukkan eh, labor hours. Oke, kemudian seriesnya ambil yang sebelah kiri, labor hours yang sebelah kiri. Kalau sudah, yang Y-nya ambil yang sebelah kanannya. Oke, kalau sudah kita klik OK, sudah tergambar garis yang pertama, yang warnanya biru. Kita add lagi, ya, ini yang biru sudah ada. Sekarang series name-nya untuk clay. Ya, kita masukkan clay, kemudian X value-nya kita ambil yang kiri, clay-nya di kolom clay, kemudian yang kanan untuk yang Y-nya. Nah, sudah terbentuk. Nah, setelah terbentuk, lalu kita minta legendnya ya, karena kita nanti lupa nih yang biru itu apa, yang orange apa. Jadi klik tanda plus ini, lalu kita minta legend. Nah, sekarang sudah bisa kita ketahui dan kita nggak akan keliru. Nah, biasa dengan metode grafik kita harus menentukan visible area. Visible areanya ini yang bawah semua ini. Yang sebelah sini tidak, yang sebelah sini tidak ya. Karena yang sebelah sini ini tidak di bawah garis yang biru. Caranya gimana? Klik insert, illustration, lalu shape, lalu ambil yang free,
form shape. Nah, Anda kasih klik di sini, ya, klik di sini. Oh, sorry. Ya, terus ke 0. Oke, lalu ke sini. Iya, lalu ke sini. Ya, lalu ke sini. Agak mencong-mencong sedikit, maaf ya. Oke, nah jadilah daerah visibelnya. Tinggal sekarang kita menentukan ordinat-ordinat titik-titik yang bersinggungan dengan daerah visibel. Ini saya kasih nama dulu. Ini adalah, oh sorry, ya saya kasih nama. Ini adalah titik A. Lalu yang ini adalah titik yang berpotongan. Yang berpotongan ini saya sebut dengan daerah titik B, sorry. Kemudian yang satunya terakhir saya kasih nama C. Nah, oke, jadi A, B, dan C. Kalau sudah, kita tentukan ordinat dari titik A, B, dan C. Untuk titik A, kita gampang ya menentukannya. Ini 0, 20 pasti. Yang C, 30, 0. Ya, tinggal masukkan ke persamaan Z sama dengan 40B plus 50M. Ini dia. Ya. Kemudian yang setelah kita masukkan ke persamaan Z, itu ternyata A itu profitnya 1.000. Kalau kita produksi M20, profitnya 1.000. Kita produksi B30, profitnya 1.200. Lalu yang B gimana? Yang B kita, karena perpotongan dua garis ini, maka kita eliminasikan. Ya, saya yakin teman-teman mahasiswa pasti paham bagaimana proses eliminasi ya. Ini saya memilih ruas yang B yang saya samakan, sehingga semua yang atas ini saya kalikan 4 semua. Oke. Nah, berarti untuk titik B itu ordinatnya B-nya 24, M-nya 8. Kita masukkan, kalau B-nya 24, ini dikali 24, ini dikali 8, hasilnya 1.360. Jadi kesimpulannya, produk B kita produksi 24 dan produk M kita produksi 8. Mari kita coba dengan metode solver. Oke, ini saya hapus dulu. eh Untuk menggunakan solver, kita perlu tabel-tabel seperti ini untuk membantu running solvernya. Eh, yang pertama, kita harus menghitung penggunaan sumber daya, kalikan jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat produk B, ya, kalikan dengan produk B yang dihasilkan nanti, yang diproduksi, tambah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat produk M, kalikan berapa banyak M yang diproduksi setelah solvernya di running. Begitu juga yang clay, ya. Kemudian penggunaan dari resources ini harus kurang dari sama dengan ketersediaannya. Jadi tandanya kurang dari sama dengan semuanya. Leftover itu sisanya. Jadi yang tersedia dikurangi yang digunakan sama dengan sisanya. Terakhir adalah formula untuk profit. Profit ini formulanya berapa banyak produk B atau bowls yang diproduksi dikali profitnya bowls, kemudian berapa banyaknya mug dikalikan dengan profit dari mug. Ya, kalau sudah, baru kita klik data, kita gunakan solver untuk menyelesaikan, lalu klik solver. Oke. Ini saya delete dulu sebentar supaya Anda tahu datangnya dari mana. Lalu ini juga saya delete. Oke. Jadi kalau Anda mau klik solver, pastikan kursornya ada di formulanya profit. Baru diklik solvernya. Nah, nanti set objektifnya di di selnya profit. Kemudian to-nya, perhatikan ini profit atau cost. Kalau profit, klik max. Kalau cost, kliknya min. By changing variable, ini adalah variabel keputusan kita. Kita kan mau menentukan berapa banyak bowls dan mug yang mau diproduksi. Jadi sel variabel yang dirubah-rubah yang ini. Ya, ya B10 sampai B11. Sedangkan untuk constraint, klik di sini sekali, kemudian klik add.
tadi saya sudah jelaskan bahwa usage, penggunaan resources, itu kurang dari sama dengan available-nya. Ya, kan nggak mungkin lebih dari available-nya. Klik add. Kemudian untuk menjaga agar di sini angkanya tidak negatif, maka kita blok ini, kemudian lebih besar sama dengan 0, sehingga dia tidak mungkin hasilnya negatif. Kalau sudah, klik OK. Nah, pastikan ini simplex LP. Kalau GRG tadinya GRG linear, Anda pindahkan ke simplex LP, lalu klik solve. Nah, dengan mudah, dengan sangat mudah, ya, Bowles 24, MOOC 8. Sama dengan hasil Anda menggunakan apa tadi? Metode grafik, ya. Kemudian dalam linear programming kita seringkali perlu report sensitivity, ya, sensitivity report. Kalau Anda memerlukan sensitivity report, Anda bisa klik sensitivity lalu klik OK. Nah, hasil report sensitivity-nya akan keluar. Saya izin menggunakan yang sudah saya berikan catatan, ya. Sama ini dengan yang sensitivity report ini, cuman yang ini sudah saya kasih catatan. Jadi apa sih sensitivity report? Harga bahan baku maupun harga produk, ya, harga bahan baku itu akan turun naik, maka harga produk juga akan turun naik. Profit juga jadi turun naik dampak dari kenaikan dan penurunan harga bahan baku. Nah, seberapa sensitif dia persamaan tersebut, ya. Jadi tadi profitnya Bold itu 40, kalau yang MOOC kan 50. Nah, ini seberapa sensitif? Apakah kalau profitnya Bold itu berubah jadi 45 atau 41 atau 50 misalnya gitu, ya. Itu harus dihitung ulang, kita running ulang solvernya, ya. Begitu juga yang MOOC, seberapa sensitifnya ini, range-nya sampai berapa. Nah, dengan sensitivity report ini kita tahu range-nya itu di angka ini. Jadi karena ini increase, jadi 40 tambahkan ini, sama dengan ini, 66,67. Karena ini decrease, jadi profit 40 ini boleh turun 15 poin jadi 25. Begitu juga yang bawah, 80, ya, 50 tambah 30, 80, 50 kurang 20, 30. Jadi kalau profitnya Bowles itu naik sampai batas 66,67 dan atau turun atau keduanya sampai 25, hasil outputnya itu terakhirnya tetap 24 dan 8. Kalau nggak percaya silahkan dicobain saja, ya. Nah, ini dengan solver hasilnya gampang keluar seperti ini. Lalu kalau dengan metode grafik gimana? Sama. Dengan metode grafik caranya seperti ini. Anda buat persamaan Z sama dengan 40B sama dengan 50M. Karena ini kita mau mencari sensitivitas dari Bowles, maka kita perlu slope-nya B. Nah, ini min 4/5 B, min 4/3 B, min setengah B. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita masukkan ke persamaan seperti ini. Ini kan Z per 50, ya. Jadi saya bikin ini C1, ini maksudnya untuk Bowles, ya. Kenapa ini jadi min? Karena dia pindah ruas ke kiri, ya. Harusnya kan dia dia dalam satu ruas nih. Ini dipindahkan ruas ke kiri, kemudian kita masukkan unsur yang slope-nya si eh, apa tuh namanya, constraint-nya Clay. Ini constraint-nya Clay, ini ya, ini constraint-nya Clay, ini constraint-nya labor hours, ya. Nah, ini kalau dikali silang hasilnya 66,67. Yang ini juga hasilnya 25. Begitu juga dengan yang 30 sama 80, ya. Nah, demikian linear programming. Sampai ketemu di asinkronus, pembelajaran asinkronus berikutnya.